Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Warga belajar ibu, sehat-sehat semua kan? Bertemu lagi dengan ibu Nur Cahaya Sri Titin Haryani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul, yaitu kita menyimak lagu-lagu yang berjudul Nenek Moyangku, Rayuan Pulau Kelapa, dan lagu Aku Anak Indonesia. Kemarin ibu minta tuliskan lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ibu akan menceritakan atau membacakan teks yang berjudul Nenek Moyang Kita. Nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya, misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya, atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya dari Pakistan, misalnya dari Tiongkok atau dari Arab. Ada juga dari negara-negara lain. Ada juga dari daerah atau negara yang cukup jauh. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di darahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab, saya adalah orang Indonesia dari suku atau daerah manapun dia atau orang tuanya atau leluhurnya. Yang penting kita sama-sama orang Indonesia, ya kan? Sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau dari pendatang lainnya. Tahukah kalian, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu
Pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka kemudian setelah itu tambah banyak. Iya sih, tambah banyak. Ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Itu kan manusia purba ya. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Manusia purba yang Ibu maksud tadi adalah kelompok manusia yang hidup pada masa prasejarah atau praaksara sebelum mengenal tulisan. Mereka sangat beruntung, maksudnya mereka sangat bergantung pada alam. Hidup mereka bisa berpindah-pindah dan menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu atau tulang untuk bertahan hidup. Semua proses migrasi dari mereka yaitu manusia purba tadi ya, mereka berlangsung dalam rentang waktu yang cukup sangat lama sekali. Migrasi di sini maksudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap, baik melintasi batas negeri maupun bisa juga melintasi batas wilayah dalam suatu negara. Fenomena ini didorong oleh faktor ekonomi, pendidikan, ataupun keamanan. Dari mana kita tahu proses ini? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam
Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Di sana Ibu cantumkan gambar yang dapat membantu kalian untuk melihat kedatangan nenek moyang kita dahulu. Kemudian yang kedua, kita memahami bacaan. Setelah membaca teks nenek moyang kita tadi, tolong perhatikan gambar yang Ibu cantumkan di video ya. Kemudian ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita dengan membaca teks tadi. Dengan mendengarkan cerita yang Ibu bacakan tadi, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Berdasarkan pemahaman kalian, perkirakan arti kata-kata tersebut yang ada di bawah ini. Kata-katanya tadi yaitu leluhur, migrasi, ada juga manusia purba tadi ya, kalian cantumkan di sana. Perkiraan artinya tolong jelaskan dan arti sebenarnya juga tolong dijelaskan. Satu lagi, ceritakan tentang asal-usul orang tua dan kakek nenek kalian. Terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita sambung lagi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.